Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dahu wa ala alihi wa man tabi'ah minad dunya ilal qiyamah la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Pagi ini masih melanjutkan penjelasan tentang keagungan dan keutamaan sholawat Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Waruya dan diriwayatkan annahu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala telah bersabda, Inna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala wakala telah menugaskan biqabri, di atas kuburanku, malakaini, dua orang malaikat. Rasulullah bersabda, Allah telah menugaskan dua orang malaikat untuk berjaga di atas kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fala udkaru, maka tidaklah aku disebut inda muslimin, di sisi orang Islam, fayusolli, kemudian bersolawat alayya, kepadaku, illa qala, kecuali telah berkata sapa al malakani, dua orang malaikat, mujibani, dengan menjawab salam lahu padanya, ghafara, maka mengampuni sapa Allah laka, padamu. Jadi Rasulullah bersabda bahwa Allah menugaskan dua orang malaikat untuk berjaga di kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalau ada seseorang yang menyebut namanya, kemudian orang yang mendengar itu langsung bersolawat kepada Nabi, maka malaikat dua ini menjawab solawat tadi, ya, menjawab solawat yang diucapkan oleh orang yang mendengar nama Nabi Muhammad disebut. Nah, apa jawaban mereka? Ghafarallahu laka, Allah telah mengampuni kamu. Nah, kemudian fayaqulu, berkata sapa hamalatul arsi, malaikat yang ditugaskan untuk memikul arsnya Allah, wal malaikatu, dan para malaikat yang lain, jawaban, sebagai jawaban, lil malaka ini, pada doanya dua malaikat tadi itu, dia semuanya menjawab amin, semoga Allah mengabulkan permohonanmu. Jadi luar biasa ya, kalau misalnya ada orang di samping kita menyebut nama Nabi Muhammad, terus kita spontan menjawab dengan bacaan sholawat, maka begitu kita baca sholawat kita itu akan dijawab oleh malaikat dua yang ada di atas kubur Rasulullah dengan jawaban, semoga Allah mengampuni dosa-dosamu. Nah, itu doanya malaikat yang ada di atas kubur Rasulullah. Kemudian doa malaikat ini dijawab oleh malaikat yang memikul ars dan malaikat-malaikat yang lain, semuanya menjawab amin. Jadi selain didoakan juga diaminkan oleh para malaikat. Wala udkaru, dan tidaklah aku disebut inda ahadin, di sisi orang lain, seseorang, fala yusolli, kemudian orang itu diam saja, mendengar nama Nabi Muhammad disebut, ya diam saja, ya fala yusolli, maka dia tidak bersolawat alaiya, kepadaku, illa qolal, kecuali telah berkata sapal malakani, dua orang malaikat, lahu, kepada orang yang tidak mau menjawab salam tadi, la ghafarallahu laka, Allah tidak mengampuni dosamu. Wa yaqulu, dan berkata sapa hamalatul arsi, malaikat yang ditugaskan memikul ars, wasairul malaikati, dan malaikat-malaikat yang lain, jawaban, sebagai jawaban, lil malakaini, atas doanya dua malaikat tadi, amin, mereka juga menjawab amin. Jadi kalau dua orang malaikat ini mendoakan orang yang bersolawat dengan semoga Allah mengampuni dosa kalian, maka malaikat-malaikat yang lain termasuk malaikat yang ditugaskan memikul aras, semuanya menjawab amin. Kemudian kebalikannya, kalau nama Nabi Muhammad disebut terus orang itu diam saja, orang pelit, nggak mau bersolawat,
maka oleh malaikat tadi didoakan semoga Allah tidak mengampuni dosamu. Terus malaikat yang lain termasuk yang ditugaskan memikul arsy juga menjawab amin. Nah, sekarang tinggal kita milih didoakan diampuni atau tidak. Nggak ada paksaan. Kalau memang kita ingin dosanya diampuni Allah, ya, dimohonkan ampunan oleh malaikat, maka usahakan setiap kali nama Nabi Muhammad disebut kita spontan bersolawat. Waruya dan diriwayatkan annahu bahwasanya idza kana bila telah terjadi apa yaumul kiamati hari kiamat, wudi'at diletakkan apa hasanatul mu'minina kebaikan yang dilakukan oleh orang yang beriman, wasayyi'atuhu dan keburukannya. Fatunzalu lalu diturunkan apa sohaifu lembaran-lembaran min intillahi azza wa jalla dari sisi Allah azza wa jalla bidun yang putih ala hasanatihi lembaran-lembaran putih dari Allah tadi itu diletakkan di bagian kebaikan. Nah, jadi nanti pada yaumul mizan, salah satu periode atau tahapan yang akan dialami oleh setiap manusia pada hari kiamat adalah adanya penimbangan amal. Ya, amal baik kita dengan amal buruk kita selain dihitung itu juga ditimbang, Pak. Ya, selain dihitung ditimbang, karena bisa jadi hitungannya berat A tapi begitu ditimbang ternyata berat B karena kualitasnya beda. Nah, ketika kebaikan ditaruh di satu bagian, kemudian keburukan ditaruh di sebagian yang lain lagi, mungkin pada mulanya kebaikan dan keburukan itu seimbang atau bahkan lebih berat keburukannya, tapi tiba-tiba Allah menurunkan lembaran-lembaran putih, yang lembaran putih itu ditaruh di bagian kebaikan. Akhirnya yang terjadi faturot jahu, maka menjadi unggul apa hasanatuhu kebaikan-baikan hamba yang beriman tadi ala sayyiatihi mengalahkan keburukan-keburukannya. Ini menunjukkan bahwa sholawat, ya, sholawat, amal soleh dalam bentuk baca sholawat itu nanti bisa memenangkan timbangan kebaikan kita, memenangkan timbangan kebaikan kita. Fayaqulu kemudian berfirman sapa Allah azza wa jalla, hadhihi sholatuka ala Muhammadin. Ya, ini lembaran-lembaran putih ini adalah pahala atau catatan pahala sholawatmu kepada Nabi Muhammad. Nah, sakulat menjadi berat apa mizanuka atau sakulat yang memperberat mizanaka pada timbanganmu. Wa ja'altuha dan aku jadikan sholawat tadi zakhiratan simpenan. Jadi ada amal cadangan, pahala yang disimpan oleh Allah. Nah, untuk jaga-jaga nanti kalau si hamba itu ditimbang kemudian ternyata keburukannya lebih unggul atau paling tidak seimbang, maka supaya si hamba ini lebih unggul kebaikannya, kemudian simpanan tadi oleh Allah dikeluarkan, ya, simpanan tadi dikeluarkan terus ditaruh di bagian kebaikan, akhirnya kebaikannya menjadi unggul. Nah, berikut ini ada nasihat dalam bentuk syair yang menjelaskan tentang keutamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li Ahmad fadlun la yuhatu wa la yuhsa wa laisa lahu fit tahrihatun fayustaqsa faman kana misli mutniban wa muqassira fajahu rasulillahi qad jabbara nuqsa faya fauza man shalla alaihi minal wara fadzaka bitaskilin limizanihi khussa. Li Ahmada, untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di nama lain dari Nabi Muhammad itu Ahmad. Fadlun keutamaan, la yuhatu yang tidak terbatas, wala yuso dan tidak bisa dihitung saking banyaknya, saking utamanya. Walaisa dan tiada lahu bagi keutamaan Nabi Muhammad tadi fit dahri dalam masa hatun
hitungan. Fayustaqsa, kemudian dihabiskan. Jadi keutamaannya tidak terhitung, ya, tidak terukur saking banyaknya, dan itu terjadi terus menerus, tidak akan berhenti, ya. Keutamaan itu terus sepanjang masa, tidak hanya utama untuk beberapa saat kemudian nanti kembali biasa lagi, tidak, terus menjadi juara umum untuk selama-lamanya. Faman kana misli mudniban, maka kata si penyair ini, barang siapa orang yang punya dosa seperti aku, wa muqassiron, dan punya kesalahan-kesalahan seperti aku, fajahu Rasulillah, maka sungguh jabatan atau kedudukan Rasulullah itu qad jabaron nuqsa, dia akan menambal kekurangan-kekurangan kita. Jadi salah satu kemuliaan Nabi Muhammad, ya, salah satu keunggulan Nabi Muhammad itu nanti akan bermanfaat untuk menolong umatnya. Dosa-dosa umatnya, kesalahan-kesalahan umatnya itu akan ditebus dengan kemuliaan Nabi Muhammad yang sering kita sebut dengan istilah syafaat, ya, syafaat. Jadi kita bersyukur, ya, dijadikan sebagai umatnya Nabi Muhammad, sehingga kesalahan-kesalahan kita, kekurangan-kekurangan kita nanti ada yang ditebus oleh Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad sangat sayang kepada umatnya. Dia tidak rela kalau satu saja dari umatnya ini masuk neraka. Cuma kita harus berupaya bagaimana agar kita tetap menjadi umatnya Nabi Muhammad. Nah, salah satu cara mendaftarkan diri supaya diakui sebagai umat Nabi Muhammad, ya harus sering baca sholawat. Baca sholawat tidak hanya pada saat sholat saja, tapi juga dijadikan wirid, dijadikan kebiasaan baik yang rutin dilakukan di mana saja, kapan saja. Itu upaya supaya kita tetap tercatat dan diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad. Wa ya fauza, wahai orang yang sangat beruntung, man shalla alaihi, barang siapa yang bersolawat kepada Nabi Muhammad, minal waro, dari manusia, fadzaka, maka solawatnya itu bitaskilin limizanihi khusso, akan menjadikan timbangan kebaikannya menjadi berat, ya. Di sebab bacaan solawat itu akhirnya amal ibadah hamba yang barangkali pada mulanya ringan akan berubah menjadi berat. Nah, itu tadi syair-syair yang menjelaskan tentang keutamaan Nabi Muhammad dan bersolawat kepadanya. Berikutnya hadis lagi. Warawa, dan telah melihatkan sapa Jabir bin Abdillah, Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala, Jabir berkata, qala, telah bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asbaha, barang siapa yang memasuki waktu pagi, wa amsa, dan waktu sore, wa qala, kemudian dia berdoa atau membaca wirid. Wiridnya begini, Allahumma ya Rabba Muhammad wa ali Muhammad, sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, wa ajzi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluhu. Ya, baca itu setiap pagi dan sore. Maka bacaan itu at'aba, telah memayahkan katibihi, ya, penulisnya, yaitu malaikat yang ditugaskan untuk menulis keutamaannya itu sampai capek. Alfa sobahin, 1000 pagi. Jadi kita bacanya sumpah di waktu pagi satu kali, itu malaikat harus mencatatnya sampai 1000 pagi. Jadi benar-benar capek gara-gara kita baca sholawat tadi, ya. Ya, Allahumma ya Rabba Muhammad wa ali Muhammad, sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, wa ajzi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluhu. Cuma gitu aja bacanya, ya. Bacaan itu dibaca pagi hari sekali saja, maka malaikat yang ditugaskan mencatat amal itu digambarkan sampai kecapean, ya. Karena apa? Harus menulis itu selama 1000 subuh, 1000 pagi. Walam yabqa,
dan tidaklah tetap li nabihi pada Muhammad sallam hakun hak illa adahu kecuali Nabi Muhammad akan memenuhinya iyahu kepadanya, dan Rasulullah akan menepati janjinya kepada umatnya bahwa kalau umatnya bersolawat, Nabi pun juga akan memenuhi apa yang dia inginkan, dalam arti akan berikan syafaat, memohonkan ampunan. Bahkan wa ghafara lahu dia akan diampuni dosanya wali walidayhi, tidak hanya dosanya yang baca sholawat yang diampuni, tapi juga dosanya kedua orang tuanya yang bersolawat. Di anaknya yang bersolawat, kedua orang tuanya ikut diampuni gitu loh. Makanya dalam rangkaian doa untuk kedua orang tua yang kita biasa baca dalam tahlilan itu ada sholawatnya ya, ada sholawatnya. Itu sudah diambil dari beberapa hadis yang menjelaskan tentang keutamaan berbagai macam zikir ya. Kemudian disusun oleh para ulama, ada istighfarnya, ada sholawatnya, ada tasbihnya ya, ada tahlilnya, ada takbirnya, dan seterusnya. Itu kalau diteliti satu persatu semuanya ada dalilnya. Cuma di buku tahlil memang nggak usah ditulis dalilnya, itu tinggal praktek ya. Kalau pengen tahu, cari penjelasannya di kitab lain, mulai dari keutamaan baca Fatihah, keutamaan Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas, awal Baqarah, ayat kursi, dan seterusnya, dicari semua, ada semua. Itu semuanya dirangkum ya, disusun oleh ulama, kemudian dijadikan zikir. Jadi salah satu keutamaan baca sholawat itu, selain orang yang membaca diampuni dosanya, juga kedua orang tuanya ikut diampuni dosanya. Wa khusira, dan dia akan dikumpulkan ma'a Muhammadin, bersama Nabi Muhammad, wa ali Muhammadin, dan bersama keluarga Nabi Muhammad. Jadi nanti di akhirat itu kita akan dikelompokkan dalam golongan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya lagi wa'an Wahb bin Munabbih, dan diriwayatkan dari seseorang yang namanya Wahab bin Munabbih radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, annahu, sesungguhnya Wahab qala telah berkata, lama khalaqa, tatkala menciptakan sapa Allah Ta'ala Adama, kepada Adam alaihissalam. Jadi ketika Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam, wa nafakha, kemudian Allah meniupkan fihi pada Adam min ruhihi, dari ruhnya Allah. Fataha, maka terbuka ainaihi, kedua matanya Adam. Jadi Wahab bin Munabbih menceritakan ketika Allah menciptakan Nabi Adam, setelah jasadnya itu sudah jadi ya, kemudian oleh Allah ditiupkanlah ruh, dimasukkanlah ruh ke dalam jasad itu, akhirnya jadi hidup, sehingga kedua matanya yang tadinya tertutup menjadi terbuka. Fanadhara ila babil jannah, kemudian mata Nabi Adam itu memandang ke pintu surga. Faro'a alaihi maktuban, lalu di pintu surga yang dilihat pertama kali oleh Nabi Adam itu, maktuban tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini tulisan yang pertama kali dilihat oleh Nabi Adam ya, ketika diciptakan oleh Allah sebagai makhluk hidup. Begitu melek itu pertama kali dilihat ya, di pintu surga ada tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Faqala, kemudian Adam berkata, ai Robbi, wahai Tuhanku, hal tahluku, apakah engkau telah menciptakan kholqon makhluk, huwa yang dia itu a'azzu lebih mulia alaika, nah, atas engkau, minni dariku. Jadi begitu Nabi Adam membaca tulisan di pintu surga la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Nabi Adam langsung tanya, ya Allah, apakah engkau telah menciptakan makhluk yang lebih mulia daripada aku? Kok sampai namanya ditulis di samping namamu? Faqala, kemudian Allah menjawab, na'am, ya benar, nabiyan, dia seorang nabi, min dzurriyyatika, dari keturunanmu ya. Kalau Nur Muhammadnya sudah Allah ciptakan 2000 tahun sebelum Nabi Adam, tapi Nabi Muhammad sebagai manusia
itu lahir, yaitu terakhir di antara para nabi dan rasul. Ya, makanya termasuk keturunannya Adam juga secara jasmani. Falamma khalaqallahu ta'ala lahu Hawa'a, maka tatkala Allah menciptakan untuk Adam yaitu ibu Hawa, wa rakkaba fihi syahwata, kemudian Allah menyertainya dengan syahwat. Setelah Allah menciptakan Adam, Allah menciptakan Hawa, terus kemudian Allah juga memberikan rasa suka kepada Nabi Adam untuk menyukai ya, ibu Hawa. Qala, Adam berkata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, zawwijni biha, nikahkanlah aku dengan Hawa. Jadi begitu ngelihat langsung suka, langsung tertarik, kemudian Adam bermohon kepada Allah agar dinikahkan dengan ibu Hawa. Qala Allah Ta'ala, kemudian Allah menjawab, ati mahroha, penuhi maharnya. Ya. Jadi Nabi Adam dengan ibu Hawa itu dulu juga menikah, Pak. Ya. Enggak tiba-tiba terus saling suka langsung jadian gitu, tidak, ya. Tapi dinikahkan langsung oleh Allah dan juga harus membayar mas kawin. Mas kawinnya apa? Qala ya Rabbi wa ma mahruha. Adam menjawab, wahai Tuhanku, apa maharnya? Qala, Allah berfirman, antusalliya ala sahibi hadzal ismi. Maharnya adalah kamu bersolawat kepada yang punya nama ini. Itu Muhammad tadi itu, ya. Berapa kali? Mi'ata marratin, 100 kali. Jadi Nabi Adam menikahi ibu Hawa itu dulu mas kawinnya adalah membaca sholawat kepada Nabi Muhammad 100 kali. Nah, sampai sekarang namanya mas kawin atau mahar itu selain bisa dalam bentuk barang berharga, juga bisa dalam bentuk jasa. Ya. Jadi misalnya ada orang sama sekali tidak memiliki benda yang berharga, dia bisa membayar mahar itu dengan jasa. Misalkan mengajari apa gitu ya, mengajarin baca Quran gitu. Itu bisa kalau wanitanya mau, ya. Bisa kalau wanitanya mau. Jadi yang ada dalam cerita-cerita itu, orang menikah itu mas kawinnya mengajari baca Al-Quran, mengajari, sekali lagi, bukan kitab suci Al-Qur'annya terus dikasihkan dijadikan mas kawin, bukan begitu. Nah, ini kadang-kadang di masyarakat malah keliru, ya. Jelas-jelas suaminya tidak bisa baca Quran, gaya-gayaan nikah, mas kawinnya kitab suci Al-Qur'an. Terus istrinya juga nggak bisa baca, akhirnya apa? Kitabnya disimpan, ya. Disimpan dikira kayak nyimpen apa gitu, kayak nyimpen uang gitu. Nah, baru ketahuan itu setelah punya anak, anaknya udah gede-gede. Saya ngajarin ngaji anaknya itu, terus habis Iqra kan Al-Qur'an gitu ya. Oh ya, itu mama punya Al-Qur'an, dulu pemberian Pak Pamu gitu. Dibuka, dicari, ketemu, Pak. Rupanya itu Al-Qur'an yang dulu dipakai untuk mas kawin. Untung anaknya mau ngaji. Ya, coba kalau anaknya nggak ngaji, itu mas kawin kan nganggur itu. Ya. Jadi sekali lagi yang perlu dipahami ya, bahwa yang ada dalam sejarah itu mas kawin itu mengajari baca Al-Qur'an, bukan kok terus dibelikan kitab suci Al-Qur'an terus dikasihkan, bukan begitu. Ya, kalau tidak bisa baca, akhirnya tidak pernah dibaca, kan tidak ada gunanya. Ya. Maka Pak Yai saya bilang makruh itu kalau mas kawin pakai kitab suci Al-Qur'an, mas kawin ya pakai uang emas gitu loh ya. Atau kalau Al-Qur'an tadi bukan kitab sucinya yang kita kasihkan, tetapi jasa mengajari ngaji, atau sanggup membaca Al-Quran 100 kali khatam, misalkan begitu boleh. Ya. Malah saya dulu itu ya, kalau pulang kampung ketemu dengan orang yang sangat lanjut usia, temennya kakek saya, ya, usianya waktu itu sudah ya, sekitar 100 lebih lah. Itu setiap kali ketemu saya ceritanya itu sama, dia menceritakan pernikahan nenek saya gitu. Dia bilangnya begini, dulu nenekmu itu nikah dapat temenku itu mas kawinnya baca kulhu 3 kali, gitu aja. Itu setiap kali ketemu ngomongnya begitu, karena nama orang tua itu baru saja meninggal itu orangnya. Ya.
Jadi menceritakan zaman dulu itu, kenapa Mbah kok begitu? Loh, dulu itu nyari duit itu susah. Jadi mas kawinnya hanya baca kulhu 3 kali. Boleh. Jadi syariat seperti itu sampai sekarang masih boleh, Pak. Jadi misalkan ada orang-orang bener-bener miskin, nggak punya duit terus ingin nikah, ya, asalkan wanitanya mau, ya. Karena sebenarnya besar kecilnya mas kawin itu boleh tawar menawar, Pak, aslinya itu, ya. Yang tawar menawar siapa? Walinya. Aku boleh anakku kamu nikahi tapi syaratnya mas kawinnya 1 miliar misalkan begitu, tuh boleh. Nah, ya. Tawar menawar nanti cocoknya berapa gitu boleh aslinya. Walaupun di Indonesia hampir tidak pernah ada tawar menawar. Ya, sukarela terserah calon mempelai prianya mau ngasih berapa gitu. Aslinya boleh, ya, antara wali kan dari pihak wanita itu tawar menawar dengan calon mempelai. Kamu beraninya berapa? Nah, aku sekian. Terus nanti kalau tidak ada kesepakatan, itu pakai harga rata-rata, pakai mahrul misli. Umumnya berapa? Gitu. Ukuran umumnya itu gimana? Dulu ibunya itu waktu dinikahi sekian gram, kakaknya waktu dinikahi sekian gram, terus buleknya, nah, adiknya, keponakannya sekian gram. Berarti dia antara itu, gitu. Nilainya antara itu, antara harga yang ada di keluarganya itu. Nah, kembali ke Nabi Adam. Jadi dulu Nabi Adam menikahi Ibu Hawa itu mas kawinnya baca sholawat 100 kali. Qala in fa'altu, jika aku berbuat tuzawijuniha, maka aku akan menikahinya, kata Nabi Adam. Qala na'am, Allah menjawab ya benar. Fasolla Adamu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi Adam bersolawat kepada Nabi Muhammad, ya, mi'ata marrotin, sebanyak 100 kali. Fakana dzalika mahroha, maka bacaan solawat 100 kali itu menjadi maharnya Nabi Adam saat menikahi Ibu Hawa. Fazawwajahullahu ta'ala biha, kemudian Allah menikahkan Nabi Adam dengan Ibu Hawa. Ini menandakan betapa mulianya, betapa agungnya bacaan sholawat, ya. Dulu dijadikan mas kawinnya Nabi Adam menikahi Ibu Hawa. Ini lebih berharga daripada emas beneran, emas batangan, ya. Lebih berharga daripada emas batangan. Apalagi kalau zaman Nabi Adam menikah, emas batangan kan tidak ada gunanya, sudah di surga, ya. Sudah di surga, jadi semuanya sudah ada. Jadi emas batangan itu tidak ada nilainya. Justru yang paling berharga adalah bacaan sholawat sampai sekarang dan seterusnya. Maka mari, ya, kita ini perbanyak baca sholawat Nabi, karena baca sholawat ini termasuk bahkan lebihan, Pak. Aturannya lebih leluasa dibanding baca Quran, ya. Kalau baca Quran itu kan masih, kalau bawa kitabnya harus dalam kondisi suci, menutup aurat, kan gitu ya adabnya. Tapi kalau sholawat itu Bapak sambil kerja, sambil jalan, sambil apa saja, ya, baca sholawat itu dibolehkan. Di aturannya lebih leluasa, ya. Karena tadi itu. Maka mari sekali lagi, ya, kita membiasakan diri untuk berwirid dengan banyak baca sholawat. Mudah-mudahan kita diakui, ya, atau selalu diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad, dan nanti akan mendapatkan syafaat serta kemuliaan-kemuliaan barokah dari bacaan sholawat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka imanan da'ima yaqinan shadiqa wa qalban khashi'an lisanan dzakira wa rizqan halalan wa ilman nafi'an sholiha. Allahumma ja'alna wa auladana wa dzurriyyatina wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair walil ibadah wa la taj'alhum min ahlil jahlil ma'siyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.